kita mulai. Hari ini kita akan bahas tentang list cost ya. Harapan saya kalian sudah mempelajarinya lebih dulu, sehingga hari ini kita bisa diskusi. Seperti itu. Nah, kalau Northwest Corner kita kemarin sudah bahas, dan kita sudah buat programnya juga. Sekarang kita masuk list cost. Untuk Northwest Corner itu ciri khasnya apa kemarin? Mulai dari mana? Ada yang tahu? Sudut kiri atas. Betul, terima kasih. Pojok kiri atas. Ya, Pojok kiri atas. pojok kiri atas, benar. Jadi sesuai namanya adalah pojok kiri atas ya, Northwest Corner. Nah, list cost juga sama, sesuai namanya juga. Maka kita mulai dari mana? Dari nilai yang Kecil. Wah, bagus sekali Juliana Mete. Nah, jadi sesuai namanya juga, maka kita akan mulai dari nilai yang terkecil. Nah, nilai terkecil yang dari mana? Ya, dari matrik ini, matrik biaya ya. Nah, matrik biaya ini kita akan mulai dengan nilai yang terkecil. Jadi kalau kita lihat di sini yang nilai terkecil berapa? 1. Bagus, bagus. 1. Nah, begitu 1 kita pilih, karena dia nilai terkecil, kita kasih warna. Gitu ya. Nah, setelah kita kasih warna, langkahnya sebenarnya hampir sama lagi. Langkah pertama memulai dari nilai terkecil, langkah kedua apa? Bandingkan. Betul. Membandingkan antara apa dan apa, Guido? Membandingkan antara total Kapasitas dengan kebutuhan. Bagus, benar. Ya, untuk Yuliana Mete dan Guido. Jadi mulai kita membandingkan dari total ini, kapasitas produksi, dan total permintaan. Nah, yang dimasukkan sini adalah nilai yang apa? terendah. Betul, nilai terendah. Sama seperti nilai terendah. Jadi dimasukkan 50 gitu ya. Nah, setelah masukkan 50 nilai terendah, langkah selanjutnya apa? Yang ketiga? Setelah Yang ya, Guido? yang total kebutuhan dikurangi dengan 50 juga, Pak. Ya, benar Yuliana Mete. Coba Guido, bagaimana Guido? Setelah masukkan 50 di sini, apa yang dilakukan berikutnya Guido? Mengurangi total permintaan Ya, dengan 50 dan total penawaran. penawaran yang 50. Pak. Bagus. Jadi benar, kita di sini kita mengurangi total permintaan dengan 50 dan juga total penawaran dengan 50 begitu ya. Begitu. Sehingga di sini sudah menjadi 0 dan di sini sisa 10. Itu langkah ketiga. Langkah keempat apa lagi? Setelah kita melakukan ini, langkah keempat apa lagi? Cari lagi biaya yang terendah, Pak. Ya, oke, saya agak modifikasi di sini ya. Saya buat begini. Nah, kita mencari lagi nilai yang terendah berikutnya begitu ya. Ya, Pak. Nah, nilai terendah, sebentar, ini saya buat semua berbeda dulu ya, supaya lebih gampang. Nilai terendah berikutnya, kita cari. Nilai terendah berikutnya di yang mana? 2, Pak. 2. Di 2 ini ya. Tujuan 2, sumber 1. Benar. Nah, setelah kita dapatkan nilai terkecil berikutnya, 2, kita harus melihat juga apakah nilai dari ini, tujuan di sini masih ada, dan apakah sumber di sini masih ada. Kalau di sini sudah habis, seperti ini kan habis ya, salah satunya habis, ini salah satunya habis, yaitu tujuannya 0, maka ini tidak bisa dipakai. Nah, ini ada sedikit penambahan. Jadi bukan cuma melihat nilai terkecil, tetapi juga melihat, dicek juga apakah tujuan dan sumbernya di sel ini itu masih ada stoknya. Kalau salah satunya 0, kita tidak bisa melakukan langkah selanjutnya di situ. Paham ya, sesuai yang kalian belajar. Oke, kalau ini tidak bisa, maka artinya apa? Di sini kita abaikan yang 2. Nah, kalau diabaikan, kita mulai lagi, cari lagi yang apa? Nilai terkecil berikutnya. Betul ya? Ya, nilai terkecil berikutnya ada di mana? Tujuan 1 sumber 3. Betul. Jadi tujuan 1 sumber 3. Perpotongannya adalah di sini kan, nilai 3 itu paling kecil setelah angka 1 dan 2. 2 tidak bisa dipakai, kenapa? Karena tujuannya sudah 0. Oke, di sini. Kalau di sini, maka langkah berikutnya apa lagi?
Membandingkan. Betul. Membandingkan antara kembali lagi sumber dan tujuan. Betul ya? Nah, kalau sudah dibandingkan yang diinputkan adalah nilai Terkecil. bagus. Jadi diinputkan berapa di sini? 60. Bagus. Nah, itulah kalau sudah belajar kan enak kita ya. Jadi dan ini gampang. Kalian bisa belajar sendiri. Nah, jadi benar kita masukkan 60. Karena dia adalah nilai terkecil antara perbandingan 60 dan 70. Oke, setelah kita masukkan 60, apa lagi yang dilakukan? Adventus ini. Ya Pak. Ya, setelah kita isi 60, apa lagi yang dilakukan Adventus? Total tujuan dikurangi dengan 60 dengan total sumber dikurangi dengan 60. Pintar sekali. Jadi kita ulangi lagi sebenarnya. Kita melakukan pengurangan total sumber ini kita kurangi dengan 60 karena sudah dikirimkan ke gudang ini, dan di gudang ini juga tidak bisa lagi nampung 70 tetapi sudah tinggal 10 begitu ya. Nah, artinya kita kembali lagi merepeat, mengulang. Jadi terjadi pengulangan. Jadi yang dilakukan hanya mencari nilai terkecil. Setelah itu kita mengecek apakah sumber dan tujuan di situ masih ada. Kalau ada, kita membandingkan antara kapasitas penawaran dan kapasitas permintaan. Nilai terkecilnya dimasukkan. Setelah dimasukkan, dikurangi total tujuannya, total sumbernya sesuai dengan alokasinya. Nah, cuma begitu aja, gampang sekali. Oke? Jadi setelah sampai sini, selesai. Setelah ini apa lagi? Langkah selanjutnya kemana? Mencari lagi nilai terendah. Bagus, saya senang kata-kata itu. Kata-katanya adalah mencari lagi. Nah, itu bagus. Mencari lagi nilai terendah, itu kata yang bagus. Nah, nilai terendah yang dicari kira-kira di mana? Nilainya yang mana? Tujuan 1 sumber 2. Ya, betul. Tujuan 1, sumber 2. Oke, di sini diisi berapa? 10, Pak. Bagus, 10 ya. Kita isi 10. Yang 2 orang di satu ruangan mungkin jangan dibuka dua-duanya, nanti akan ada besok. Jadi satu saja yang dinyalakan. Oke, benar, ini kita masukkan 10 di sini, 4 karena nilai terkecil berikutnya, dan masih ada sisa di sini. Setelah masukkan 10, apa lagi? Dikurangi dengan 10. Betul. Wah, ini pintar-pintar sekali. Kurangi 10 lagi karena sudah dikirimkan. Oke. Setelah itu kita lakukan lagi, mencari lagi nilai terkecil berikutnya, yaitu di mana? Tujuan 3 sumber 1. Dan 3 sumber 1. Ya, tujuan 3 betul. Diisi berapa? 80. 80 sehingga kita dapat di sini. Ya, langkah selanjutnya apa? Mengurangi ya. Mengurangi 80. Nah, selesai. Puji Tuhan, hasilnya kita bisa dapatkan bahwa nilai dari totalnya ini sudah habis 0 semua, di sini pun 0 semua. Karena itu maka list cost selesai. Jawabannya langkah pertamanya di sini. Jadi kita perlu kasih gambaran langkah pertama di sini. Langkah keduanya tadi di sini. Ya, langkah kedua di situ. Langkah ketiganya di sini. Ya, langkah itu saya kasih pakai kurung dalam kurung ya. Langkah keempatnya di sini. Nah, selesai. Seperti itu. Jadi tidak sulit sama sekali. Oke? Bisa? Bisa. Ya, bisa ya. Nah, kalau bisa, maka kamu perlu merubahnya menjadi urutan langkah yang logis, atau orang sering bilang namanya algoritma. Tapi saya sering bilang ke mahasiswa saya, nggak usah pakai kata algoritma lah. Kalau algoritma itu nanti bikin pusing orang, ya saya langsung aduh susah, padahal gampang. Jadi saya lebih sering bilang ide untuk menyelesaikan. Oke? Nah,
kalau kita mau bicara ide untuk menyelesaikan, maka kita coba memformulasikannya. Kira-kira langkah-langkahnya atau ide menyelesaikannya bagaimana? Siapa yang bisa bantu? Guido mungkin. Langkah pertama apa, Guido? Mencari nilai yang terendah. Betul, mencari nilai biaya terendah. Oke, yang kedua, Yuliana Mete. Setelah kita mendapatkan nilai biaya terendah, kita lakukan apa, Yuliana? Bandingkan. Ya, membandingkan. Oh, tadi suaranya kurang jelas. Membandingkan ya tadi kamu bilang ya. Oke, yang kedua adalah membandingkan. Membandingkan apa, Yuliana? Membandingkan total kebutuhan dengan Ya, membandingkan permintaan ya. total permintaan Ya. dengan total kapasitas. Ya, penawaran ya. Penawaran. Oke, benar. Jadi setelah kita dapatkan selnya, biaya terendahnya, kita membandingkan nilai di sini dan di sini, begitu ya. Gitu. Sebentar ya, saya buat dia jadi dua soal supaya di sini. Jadi membandingkan. Jadi pertama sudah dapat di sini, kita membandingkan antara total permintaan dan total penawaran. Setelah membandingkan, apa yang dilakukan? Saya minta Adventus Suni. Adventus Suni, setelah mendapatkan membandingkan, apa yang dilakukan? Memasukkan apa? Nilai yang apa? Nilai yang kecil. Betul. Jadi mengalokasikan nilai terkecil dari hasil perbandingan. Oke, bagus. Setelah itu siapa lagi? Maria Sare. Setelah kita masukkan tadi ya, alokasinya kita masukkan yaitu nilai terkecilnya 50 kan. Nah, setelah itu apa, Maria Sare? Maria Sare? Mengurangkan. Ya, mengurangkan. Ya, Pak. Betul, mengurangkan apa, Maria? Mengurangkan. Mengurangkan. Ya, hasil. Mengurangkan total ya, total. Mengurangkan total sumber. Ya, total sumber dan total apa? Tujuan ya. Total tujuan. Dengan apa? Dengan nilai alokasi ya. Alokasinya karena 50 kan, kita kurangi. Gitu ya. Benar ya? Oke. Seperti itu. Oke. Nah, sudah setelah kita kurangkan di sini tadi kita kurangkan 50. Di sini kita kurangkan 50. Oke, gitu. Ini kita kasih, ya saya nggak usah kasih warna ya, intinya gitu. Nah setelah itu kan warnanya di sini sudah ada. Setelah itu yang langkah kelima, siapa yang bisa? Apa lagi setelah itu? Balik ke langkah 1, Pak, mencari nilai biaya terendah. Bagus sekali. Jadi yang kelima kembali ke langkah 1 atau mencari kembali nilai terkecil selanjutnya. Gitu kan? Ya, Pak. Betul, Nikomang. Nah, Nikomang, kalau kita melakukan kembali ke langkah 1, yaitu mencari nilai terendah, kira-kira kemana Nikomang? Dapat langkah berikutnya kemana Nikomang? Cari ke yang terendah, tetapi kalau ini salah satunya sudah habis, maka cari ke nilai terkecil yang berikutnya, Pak. Oke, jadi betul. Jadi kalau kita cuma mengikuti 5 langkah ini, maka kita akan pasti pilihnya di sini, kedua kan? Yang tujuan 2, sumber 1, betul ya? Tetapi kita tidak bisa melakukan di sini. Kita harus menambahkan satu lagi satu lagi langkah ternyata yang kita terlewat. Yaitu apa nih, Komang? Harus lihat dulu antara ini total permintaan dan penawaran. Kalau salah satunya sudah 0, maka ini lanjut untuk mencari nilai terkecil yang berikutnya. Ya.
Jadi yang 1B-nya adalah mengecek apakah nilai total permintaan ataupun total penawaran ada yang sudah habis. Gitu kan? Sebentar. Saya naikkan ke atas dulu, habis. Oke, begitu ya? Habis. Ya, Pak. Nah, kemudian saya masukin sini. 1B juga saya buat. Jika, kan gitu kan? Jika ada salah satu total yang sudah habis, sebenarnya bukan total sih, lebih tepatnya penawaran ya. Jadi jangan pakai total sih, nanti membuat bingung karena ada konsep total lagi nanti. Jadi nilai ini aja ya, jangan pakai total. Jadi ataupun penawaran. Ya, jadi jika ada salah satu permintaan ataupun penawaran yang habis, maka apa? Di komen? Maka kita mencari nilai terendah yang berikutnya, Pak. Maka kita mencari nilai terendah berikutnya. Bentar, berikut pada nilai terendah berikutnya. Ya, begitu aja ya. Oke, nah ini langkah-langkahnya. Ya, karena setelah ini kan kalau kita lihat tadi kita bisa menyelesaikan sampai habis. Nah, begitulah kira-kira cara kita membuat algoritma atau langkah-langkah logis untuk menyelesaikan. Jadi setelah kita paham dulu, setelah kita paham cara kerjanya, kita coba menuliskannya menjadi langkah-langkahnya. Nah, kalau kita sudah tuliskan begini, maka harusnya kita sudah akan bisa membuat program untuk Liskos. Hanya saja kita nanti perlu mentransformasi bahasa-bahasa ini ke dalam bahasa coding dan logika coding. Maksudnya apa? Contoh saja ya, saya kasih gambaran. Contoh saja di sini. Jika salah satu permintaan ataupun penawaran sudah habis, maka kita akan mencari nilai terendah berikutnya. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita bisa membuat dalam coding, kita akan buat begini. Pada saat kita mengurangi nilai seperti tadi ini, jadinya 10, jadinya 0, kita cek langsung, apakah ini nilainya ada yang 0. Kalau ada nilai 0, maka kita semacam kita bilang bahwa jangan melakukan pengecekan di tujuan 2 lagi. Artinya jangan melakukan pengecekan di B sama dengan 1. Karena kan yang ini kan kolom 0, kolom 1, kolom 2. Ya, karena matrik mulainya dari 0, bukan mulai dari 1. Nah, itu bisa seperti itu idenya. Atau bisa ide lagi tidak perlu seperti itu. Jadi pokoknya waktu kita looping kita cek, ini ada yang 0 enggak? Seperti yang ini, kata-kata lurus seperti ini. Ada yang 0 enggak? Oh ada ya sudah lewat, enggak langsung lewat gitu. Tidak ada proses di dalamnya. Atau dalam artian kita buat, jika nilai lebih besar dari 0, maka kita lakukan proses selanjutnya di situ. Nah, mungkin kata-kata saya ini agak membingungkan karena ya tapi kalau kamu sudah sering coding pasti paham yang saya maksudkan. Jadi banyak cara menuju Roma kan, banyak jalan menuju Roma, ini sama. Dalam coding itu banyak cara kok, idenya banyak. Tapi untuk melakukan pembuatan langkah-langkah atau algoritma itu ya caranya cuma begini aja, gampang. Setelah kita buat, kita tahu, kita bahasakan 1 apa, 2 apa, 3 apa, begitu. Nah, nanti waktu coding di situ baru banyak jalan menuju Roma gitu. Begitu ya. Cukup jelas? Untuk Liskos ini ada pertanyaan?
Ya, silakan, Bu Ido. Pak, bagaimana kalau pada langkah pertama kita mencari nilai terendah, terus di dalam matriksnya itu ada biaya yang terendah dan biayanya sama. Misalnya ada dalam kotak itu ada satunya ada dua. Pertama kita mulai dari mana, Pak? Kalau misalnya dua biaya terendah. Wow, itu pertanyaan yang bagus sekali, Bu Ido. Saya senang. Mahasiswa memang harus kritis seperti itu ya. Jadi bagus sekali pertanyaan Bu Ido tadi. Seperti ini ya. Misalkan begini. Saya kecilkan dulu ininya. Ya. Oke. Oops. Oke, ini ya. Nah, benar. Seperti Bu Ido tadi itu bagus pertanyaannya. Misalkan teman-teman, sekarang kita ulangi ya. Ini kasus soalnya kita ganti gitu. Nah, kita kembali ke kondisi awal sekali. Nah, misalkan di sini angka satunya bukan cuma satu. Bu Ido tanya gitu. Kalau di sini juga ada angka satu, Pak. Dan di sini misalkan juga ini ada angka satu, Pak. Kira-kira saya mau pilih yang mana, Pak? Nah, itu pertanyaannya. Kurang lebih begitu ya pertanyaannya, Bu Ido? Iya, Pak. Nah, itu pertanyaan bagus. Nah, coba kira-kira menurut kalian ada 1, 1, 1. Ini kita pilih yang mana nih? Karena angka satunya lebih dari 1 kan gitu ya. Mana yang dipilih untuk sebagai langkah yang paling awal? Ada yang bisa? Yang mana? Coba satu orang dulu. Brigildo, yang mana pilihnya? Sumber 1? Tujuan 1, sumber 3, Pak. Oh, tujuan 1, sumber 3. Di sini, Brigildo? Ya, Pak. Oke, di sini. Alasannya kenapa di sini, Brigildo? Karena awalnya kita mulai dari tujuan 1. Oh, okay. Secara berurutan kita mulai dari tujuan 1. Ya, boleh. Boleh. Jadi Brigildo mikirnya kan kita kan mulai dari tujuan 1, Pak. Jadi dari yang kiri dulu gitu ya, Brigildo. Ya, Pak. Bagus. Boleh. Ada yang lain? Ada yang lain? Ini kan Helena, silakan Helena. Di tujuan 2 sumber 2, Pak. Tujuan 2 sumber 2 di sini, Helena. Ya, kenapa? Kenapa di situ, Helena? Karena di situ depo nilai permintaan dengan persediaan kecil, Pak, 60 dan 50. Oke. Jadi kita mencari yang dari yang nilainya kecil gitu menurut Helena. Oke, bagus. Terima kasih untuk pendapatnya. Yang lain? Ini tinggal satu lagi ya, ada yang pilih di sini gitu ya. Oke, ada yang lain? Gimana? Pilih yang mana? Ini sudah ada Brigildo dan Helena. Kalau Brigildo pilih di sini, alasannya karena kita mulai dari sebelah kiri dulu, sedangkan Helena bilang, ini pilih di sini Pak, karena yang paling kecil, seperti itu. Ada lagi? Yang punya pendapat lain? Di mana kira-kira? Tujuan 3 sumber 1, Pak. Tujuan 3 sumber 1, menurut Ya, Putu Pak. Nikomang di sini. Kenapa di Ya, situ Pak. Nikomang? Karena itu kan nanti bisa, kalau kita sudah alokasikan permintaan dan penawarnya langsung habis, Pak. Sehingga itu langkah yang itu tuh sudah selesai. Supaya bisa langsung, tidak perlu ini kurangkan lagi, masih ada sisa begitu untuk masuk ke langkah berikutnya, Pak. Oke. Jadi menurut Nikomang pilih di sini, Pak. Karena di sini itu kalau kita isi di sini itu langsung di sini 0, di sini 0. Begitu ya, Nikomang? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya tanya Nikomang, misalkan nih, soalnya saya rubah lagi Nikomang. Saya buat di sini juga 50 juga misalkan. Ini di sini 80, 80, ini 50, 50. Kira-kira Nikomang pilih mana? Jadi kalau kita mengambil suatu langkah, sedapat mungkin langkah itu selesai dan kita puas dengan itu. Ya, saran saya begitu. Nah, misalkan saya kasih contoh. Ini 50, 50, ini 80, 80. Kira-kira pilih mana nih, Koma? Dari yang 50, 50, Pak. Oh, Koma pilih sini ya? Iya, Pak. Kenapa pilih situ? Dari yang terkecil, Pak. Oke, sip. Baik. Terima kasih. Ini sudah ada 3 orang berpendapat. Nah, saya mau bilang begini.
kita harus tahu dulu, sebelum kita menentukan kita mau kemana, kita harus tahu dulu tujuan kita. Contoh ya, misalnya orang tanya, Pak, saya harus ke jalan ke kiri atau ke kanan? Saya nggak akan bisa kasih tahu kamu mau ke kiri atau ke kanan. Saya harus tanya dulu, tujuanmu mau kemana? Ya kan? Paham maksud saya? Misalkan ada orang datang, tiba-tiba ketemu di jalan, tanya ke kamu, Yuliana Mete, saya harus ke kiri atau ke kanan? Yuliana Mete nggak mungkin mau ke kiri, kan nggak bisa. Atau ke kanan nggak bisa. Pasti Yuliana Mete tanya, kamu mau kemana? Dia bilang, oh saya mau ke Pasar Impres. Oh, kalau ke Pasar Impres kanan, kan gitu kan? Betul tidak Yuliana? Ya, nggak bisa. Kita langsung menjawab kiri, kanan, nggak bisa. Nah, sama. Kita kalau menentukan ini ada 1, 1, 1, kita mau pilih kemana? Maka kita harus tahu dulu tujuan kita apa. Nah, ada yang tahu tujuan least cost itu apa? Metode least cost itu tujuannya apa? Untuk mencari apa? Biaya terendah. Bagus sekali. Untuk mencari budget biaya terendah. Oke, paham? Jadi tujuan dari riset operasional itu mencari untuk metode transportasi, itu kita mencari nilai biaya terendah atau terefisien. Itu tujuannya. Nah, pertanyaan saya ke kalian, kira-kira supaya saya bisa mendapatkan nilai biaya terendah, terutama untuk Komang ya, Komang, untuk kita mendapatkan nilai terendah, itu tuh lebih baik kita kirim di tempat yang paling murah, itu sebanyak-banyaknya atau sedikit-sedikitnya? Banyak-banyaknya, Pak. Betul, bagus, pintar. Jadi kalau tujuan kita least cost itu adalah mencari biaya terendah, maka begitu kita dapatkan nilai terendah, ya isi sebanyak-banyaknya, supaya kita murah, kan begitu? Setuju ya, nih Komang? Ya, Pak. Nah, kalau gitu saya tanya sekarang ke Komang, kira-kira dari 1, 1, 1, kita pilih yang mana nih Komang? Tujuan 3 sumber 1, Pak. Iya, Pak. Karena di sini adalah dia mintanya 80, tawarkan 80. Artinya apa? Saya bisa langsung kirim 80 ke situ, betul? Iya, Pak. Ya, itu dah. Itu jawabannya. Jadi teman-teman, mahasiswa saya yang pintar, di situ jawabannya. Jadi yang dikirim adalah di tempat di mana kita bisa mengalokasikan terbesar. Oke. Jadi setelah kita mendapatkan nilai terkecil, artinya kita perlu menyimpan juga berapa alokasinya di sel itu. Jadi contoh misalkan ya, kita begitu jalan nih, kita kalau kita bicara coding itu pasti teratur. Dia akan melihatnya bertahap. Seperti tadi Brigildo tadi kan bilang teratur dari kiri, ya betul. Jadi kalau kita ingat, waktu kita lakukan looping, itu dia mulai dari sini. 1, 2, 3, selesai. Baru 4, 5, 6, selesai. Nah, pengecekannya pasti begitu. Karena kan kita tak, turun, tak, turun, kan gitu ya. Untuk for yang dua itu. Nah, artinya pada saat kita dapatkan, ini kan di sini, contoh kita cek nilainya, misalkan ini dijadikan nilai pertama lah ya, nilai terkecil pertama adalah 6. Dicek di sini, oh nilainya lebih kecil tidak dari sini, lebih kecil. Kalau lebih kecil maka masukkan nilai terkecilnya 2, betul? Setelah itu kamu harus bandingkan dulu, ini berapa alokasinya disimpan. Di dalam program kita akan kita buat satu variabel menyimpan nilai alokasi. Begitu disimpan, kita cek lagi di sini. Dicek lagi apakah nilainya lebih kecil? Ya, lebih kecil gitu ya. Kalau lebih kecil, maka langsung nilai terkecilnya dirubah dan alokasinya juga baru lagi. Alokasinya di dalam variabel itu jadinya 80, bukan lagi 50. Kalau di sini kan 50 ya. Di sini 80. Disimpan. Terus jalan lagi kan turun ke sini. Turun ke sini dicek apakah nilai lebih kecil? No. Kalau no, skip aja lewat. Sampai sini. Dicek lagi. Apakah nilainya lebih kecil? No. Tapi sama. Nah, kalau sama, dicek lagi ini alokasinya berapa. Alokasinya setelah dicek, alokasinya 50 dibandingkan dengan alokasi ini. Apakah alokasi yang di sini lebih besar daripada di sini?
Kalau ya lebih besar, maka dipindahkan, bukan lagi yang di sini, tetapi kita lari ke sini untuk posisinya. Dan seterusnya. Akan kita cek lagi. Nah, ketemu sini, cek lagi. Nah, artinya apa? Kalau kita mau membuat list cost yang yang pintar, list cost yang pintar, yang seperti bisa menyelesaikan masalah yang lebih rumit seperti yang Guido sampaikan ini, maka kita tidak bisa hanya menggunakan langkah-langkah ini. Di dalam bagian satu ini ternyata cukup banyak yang harus kita lakukan. Apa yang perlu dilakukan? Pertama, selain mengecek biaya terendah, kita juga harus, tadi kan selain mengecek nilai terendah, kita ngecek dulu apakah permintaan dan penawarannya masih lebih dari 0, gitu kan? Itu yang kedua yang dicek. Yang ketiga, kita cek lagi berapa nilai alokasinya. Ya, yang keempat, kita menyimpan posisinya. Jadi posisinya kan kalau kemarin untuk Northwest Corner itu kan A dan B, ya. Kita bisa buat satu variabel baru yaitu A1 dan B1. Ini untuk menyimpan posisi dari nilai terkecil. Selain itu, kita harus buat namanya ada alokasi sementara. Alokasi gitu aja ya, sementara. Nah, alokasi sementara itu adalah ini tadi. Kita harus simpan ini 80, oh alokasi sementara 80. Nanti begitu dapat nilai yang terkecil yang sama, maka kita cek alokasi yang baru itu apakah lebih besar daripada alokasi yang sementara ini. Kalau tidak, atau kalau lebih besar, maka yang A1, B1 berubah. Posisinya dia pindah ke sini. Nah, ini sudah agak pusing mungkin ya. Agak pusing. Jadi saya pertama terima kasih untuk video yang pertanyaan bagus. Nanti target kita adalah sudah sampai ke sini. Bahwa kita akan membuat list cost yang cerdas. Tetapi untuk awal saya minta kalian cuma yang gampang dulu. Buat aja dulu yang kayak gini. Artinya apa? Kita memang sengaja buat bahwa langkah-langkahnya itu menganalisa biaya yang memang betul-betul beda semua. Makanya tadi kan di awal kan begitu saya lihat, oh ada yang sama, saya rubah dulu, saya buat ini beda semua, supaya kita gampang dulu. Setelah, kan namanya kita melangkah itu kan kita coba satu step ya. Tapi bagus bahwa kita sudah melihat 5 step ke depan atau 10 step ke depan, ya seperti ini. Kalau sama gimana, Pak? Paham maksud saya? Paham, Pak. Ya, jadi untuk tugas minggu depan, saya minta kamu coding yang di sini saja dulu. Menganggap bahwa nilai biayanya itu beda semua gitu. Sehingga tidak menghadapi kondisi yang seperti ini, yang sama ini. Nanti setelah berhasil, baru kita akan menambahkan variabel, yaitu ini, A1, B1, alokasi sementara. Seperti itu. Jadi, sudah jelas, Guido, jawabannya kemana, Guido? Jawabannya kalau ada seperti ini, kita kemana, Guido? Ke biaya terkecil dan total permintaan dan penawaran terbesar. Bisa lebih jelas supaya yang lain dengar? Kita ke biaya terkecil dan total permintaan dan total penawaran terbesar. Bagus, benar. Jadi kita akan pergi ke biaya terkecil, 1, dan, ya kalau mau disingkat, dan alokasi terbesar. Ya. Alokasi terbesar. Alokasi terbesar kan di sini alokasinya 80, di sini 50, di sini 60 kan? Itu gitu ya. Ya, jadi jawabannya adalah kalau ada yang sama seperti ini, kita mencari biaya terkecil dan alokasi terbesar. Alokasi dapatnya dari mana? Hasil perbandingan dari permintaan dan penawaran. Nilai terkecil dari perbandingan itu adalah alokasi. Begitu. Baik. Pertanyaan yang bagus dan sudah terjawab. Ada lagi pertanyaan? Cuman untuk minggu ini, minggu depan, kalian kerjakan yang ini aja ya. Jadi buatnya seperti ini, soalnya sengaja kita buat semua biayanya beda. Supaya kamu bisa dulu yang ini. Nanti kalau sudah kita lari ke sini tidak sulit. Gampang.
Begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Baik, mungkin itu saja ya. Kalau tidak ada, silakan nanti algoritmanya ini sudah ada, tinggal kamu mentransfer dia ke coding. Nah, di situ kamu coba belajar. Nanti kalau ada pertanyaan, waktu Pak, saya kok agak bingung pada saat langkah codingnya bagaimana, kasih saja di grup. Ya, di grup WA kita akan bisa bicara. Tidak usah japri, kasih di grup supaya yang lain bisa belajar. Ataupun malah yang lain bisa memberikan saran. Jadi kita sesuai dengan yang saya sempat singgung tadi, bahwa memang pembelajaran yang baik itu adalah mahasiswa itu menjadi pusat pembelajaran, student center learning. Artinya apa? Mahasiswa itu sudah belajar dulu, dia sudah mengerti dulu, dan nanti kita datang untuk berdiskusi. Nah, dari diskusi itu pemahaman pasti akan lebih dalam dan lebih luas. Seperti itu. Nah, kalau kamu tidak belajar, pasti tidak bisa kita diskusi sebagus ini hari ini. Saya bersyukur kalian bagus, tolong tetap dijaga semangatnya. Coba dulu coding, karena gini, kamu kalau tidak pernah coding, nanti begitu kena pusing sedikit, kamu langsung menyerah, nggak bisa. Kita harus terbiasa pusing. Nanti kalau sudah terbiasa pusing, pusing itu akan hilang. Bahwa dalam arti gini, semakin kamu sering coding, kamu semakin gampang untuk melakukan coding. Kamu waktu kecil kan juga sama kan, belajar jalan pasti jatuh. Kalau begitu jatuh, kamu tidak mau jalan lagi, percayalah kamu tidak akan pernah bisa berjalan. Karena kamu takut jatuh. Tetapi karena kamu tidak takut jatuh, kamu punya keinginan mau jalan, maka kita lihat kita sekarang semua bisa berjalan. Sama, coding juga sama. Kalau kamu takut untuk pusing, ya kamu nggak akan pernah bisa coding. Tetapi kamu tidak peduli dengan pusing, tapi kamu peduli bahwa saya mau bisa coding, pasti kita semua akan bisa coding. Gitu ya, kurang lebih. Baik, begitu saja. Sampai ketemu minggu depan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita foto dulu. Oke. Ada 21 orang. Kita mukanya tolong dimunculkan semuanya. Adventus Suni, jangan kasih atapnya, tapi kasih wajahnya. Ya, begitu. Oke. Giginya keluar semua. Mana giginya? Sebentar. Oke. Giginya keluar. Nah, Guido itu loh. Dia sikat gigi sudah 2 kali itu mungkin ya. Oke. Senyum yang paling besar. 1, 2. Maria belum keluar gigi. Maria, giginya mana Maria? 1, 2. Juliana Mete jangan senyum begitu. Giginya mana? Ya gitu. Ya, 1, 2. Oke. Baik, selamat 21 orang yang saya yakin nanti jadi programmer hebat. Sampai ketemu minggu depan. Begitu saja ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya.